Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Ruswayati, calon guru penggerak angkatan keempat dari SDN Cibacang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saya di sini akan mendemonstrasikan kontekstual dengan penanaman budaya positif di sekolah melalui kegiatan restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk sini. Nak Ferdi ya? Silakan duduk. Selamat pagi Nak Ferdi. Pagi Bu. Apa kabar hari ini Nak Ferdi? Baik Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Yati ingin tahu rumah Ferdi di mana? Di Cibacang, RT 01 RW 05. Nah, kalau ayahnya kerjanya di mana? Di Jakarta Bu. Ibunya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau di rumah, Ferdi punya saudara, punya kakak? Sudah punya Bu. Tidak punya. Punya adik? Punya 3 Bu. Punya 3. Kalau di rumah, Ferdi ada nenek? Tidak ada Bu. Tidak ada. Kakek? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, Ferdi, ibu mau tanya sama Ferdi. Di pembelajaran ibu, Ferdi itu sering tidak mengumpulkan tugas, kemudian dalam belajarnya juga suka malas-malasan. Nah, Bu Yati di sini tujuannya bukan untuk menyalahkan Ferdi, bukan untuk memarahi Ferdi, tapi lebih nanti agar Ferdi bisa mencari solusinya sendiri, bisa mengerjakan tugas, kemudian juga bisa mengumpulkan tugas-tugas yang ibu suruh. Nah, bisa Ferdi cerita pada ibu apa yang melatar belakangi Ferdi itu menjadi malas, tidak mau mengumpulkan tugas. Nah, sehingga nilai-nilai yang ada di ibu semuanya kosong, tidak ada nilai untuk Ferdi. Nah, seperti itu mungkin Ferdi punya alasan melakukan semuanya ini. Nah, kira-kira apa coba ceritanya? Boleh cerita sama Di rumah Ferdi suka main sama teman-teman ya. suka main sama teman-teman ya. Kalau boleh tahu, teman kalau mainnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, dan teman-temannya itu siapa saja? Suka sampai malam Bu. Sampai nongkrong. Teman-teman Ferdi banyak. Mereka tidak pada sekolah, tidak melanjutkan ke SMP. Jadi teman-teman Ferdi tidak pada sekolah ya, sehingga Ferdi menjadi terbawa-bawa karena mereka tidak pada sekolah, dan kebetulan juga Ferdi merasa oh iya besoknya tidak sekolah, padahal sebenarnya besok itu ada daring dari jam 7.30 itu harus belajar. Nah, ketika tatap muka sekarang ini ya, untuk pembelajaran yang lain, kalau ibu kan ketahuan Ferdi ada untuk pelajaran yang lain PJOK dan PABP, bagaimana masuk atau tidak? Masuk Bu. Nah, tidak pernah bolos lagi ya? Kadang-kadang Bu, kalau Desember teman-teman berangkat ke sekolahnya tidak jadi Bu. Jadi kalau misalnya kebetulan lagi belajar atau mau berangkat ke sekolah, ada temannya yang nyamper, akhirnya tidak jadi ya ke sekolahnya. Nah, tugas-tugas yang ibu berikan itu tidak pernah terkumpul, itu bagaimana? Dan juga untuk tugas-tugas PABP PJOK-nya juga bagaimana? Tidak pernah terselesaikan atau bagaimana? Tidak pernah selesai Bu. Tidak pernah selesai. Oh, tidak pernah selesai ya. Sehingga tidak ada nilai-nilai yang masuk ke daftar nilai ibu. Baik. Nah, kalau menurut Ferdi, kira-kira nih apa yang bisa Ferdi lakukan saat ini sehingga Ferdi itu nggak males, tidak mengumpulkan tugas-tugas lagi sama ibu. Tadi kalau misalnya di rumah, Ferdi itu kan ada gangguan ya, ketika baru saja membuka buku, tiba-tiba temannya sudah nyamper, yang akhirnya Ferdi tidak jadi belajarnya. Nah, kalau di sekolah, kenapa Ferdi tidak menyelesaikan tugas-tugas dari ibu?
Saya kalau di sekolah ngantuk Bu, sehingga lambat menulisnya dan papan tulisnya sudah dihapus Bu. Oh, kamu karena di kelas itu suka ngantuk ya, malas untuk menulis, sehingga ketika ibu menjelaskan, ibu menulis di papan tulis, Ferdi tidak sempatnya untuk menulis di buku catatan. Tiba-tiba ibu sudah menghapusnya. Nah, kalau bisa diingat-ingat lagi oleh Ferdi, sampai ngantuk di kelas itu, kira-kira apa sebabnya? Karena malamnya kurang tidur Bu. Malamnya kurang tidur. Nah, berarti sudah ketemu ya jawabannya. Ternyata Ferdi suka ngantuk di kelas itu dikarenakan tidur yang terlalu larut malam. Sehingga setelah tidur larut malam, kamu tahu bahwa penyebabnya kamu menjadi ngantuk. Nah, kira-kira supaya Ferdi itu tidak ngantuk di dalam kelas, Ferdi harus bagaimana? Harus tidur yang banyak. Harus tidur yang banyak. Berarti tidurnya bagaimana? Harus lebih awal. Lebih awal, ya baik. Tadi Ferdi suka ngantuk di dalam kelas sehingga tidak sempat mencatat yang ibu jelaskan di papan tulis karena malamnya kurang tidur. Nah, oke. Setelah kamu tahu bahwa itu penyebabnya karena kurang tidur dan kamu sudah tahu penyebabnya, yaitu tidak lagi mengantuk di dalam kelas dan pembelajaran pun bisa terlaksana dengan baik. Kamu bisa belajar tanpa harus menahan ngantuk. Solusinya, boleh nggak kamu main sampai larut malam? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sementara saat pembelajaran daring ketika di rumah, kamu banyak terganggu sekali ya. Baru saja buka buku, teman kamu sudah nyamper. Akhirnya belajarnya malas lagi. Nah, menurut Ferdi nih, supaya bermain dengan teman juga bisa. Menurut Ferdi, bermain sama teman itu boleh tidak? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Kamu cerita saja sama ibu. Tidak, misalnya ada cara lain. Bu Yati juga setuju. Ferdi punya teman. Bermain sama teman itu baik. Nah, tetapi agar pembelajarannya tidak terganggu, pembelajarannya dapat terselesaikan, kamu bisa bermain. Juga kamu bisa mendapatkan nilai dari ibu. Nah, kira-kira bagaimana ya supaya seimbang antara bermain kamu dengan belajar kamu? Balance ya istilahnya. Dijarangin bermain bersama temannya Bu. Iya, di sini sudah mendapatkan solusi bahwa agar pembelajarannya terlaksana dengan baik, tetapi Ferdi juga punya waktu untuk bermain bersama teman-teman Ferdi. Berarti harus bagaimana Ferdi? Harus diatur waktunya. Harus diatur waktunya. Oke, Bu Yati di sini tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa memaksa Ferdi. Kamu tidak boleh berteman dengan, kamu tidak boleh bermain sama teman. Atau misalnya kamu bermain sama temannya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, Bu Yati di sini tidak bisa memaksakan, tetapi yang bisa mengatur waktu untuk bermain ya yang baik untuk Ferdi, yaitu yang mengelolanya itu adalah dari diri Ferdi sendiri yang bisa mengatur. Nah, kalau misalnya Bu Yati yang menyuruh atau orang lain yang menyuruh, ketika orang tua Ferdi di rumah tidak ada, kemudian secara sembunyi-sembunyi Ferdi berangkat dari rumah, bermain lagi sama teman-teman Ferdi sampai subuh misalnya, sampai larut malam begadang. Nah, padahal tujuannya di sini adalah bagaimana Ferdi supaya tetap main, belajarnya tetap tidak terhambat, dan juga kesadarannya juga muncul dari dalam diri Ferdi sendiri. Yang bisa mengatur adalah diri Ferdi sendiri. Nah, jadi kalau di sini menyimpulkan bahwa kerugiannya apa saja yang didapat? Jadi kurang tidur. Kurang tidur. Padahal tidur itu baik tidak untuk istirahat? Baik Bu. Baik, penting ya untuk istirahat. Tapi akhirnya Ferdi merasa terganggu. Karena apa? Karena tadi tidur sampai larut malam. Wah,
Oke, jadi akibatnya yang pertama yaitu kurang tidur. Nah, yang keduanya yaitu jika main sama teman sampai larut malam begadang yang akhirnya bangun subuhnya bagaimana? Susah bangun. Akhirnya kalau susah bangun, Ferdi sholat subuh atau tidak? Tidak sholat. Padahal Ferdi tahu ya, kalau sholat subuh itu hukumnya wajib atau sunat? Wajib tuh. Wajib. Nah, kalau misalnya wajib, misalnya sholat subuhnya tidak dikerjakan, apa hukumannya? Dosa. Kalau nggak sholat dosa ya. Nah, kalau kamu bermain sama teman sampai larut malam, apa yang kamu dapatkan? Senang aja, Bu. Senang ya. Apakah ada kegiatan lain yang bisa membuat Ferdi senang, tapi bukan begadang, bukan bermain sama teman sampai larut malam? Ada, Bu, pemain bola. Bermain sepak bola. Nah, kalau main sepak bola itu termasuk kegiatan olahraga ya. Ruginya kalau bermain sepak bola ada tidak ruginya buat Ferdi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tapi kan sama-sama senang ya, Ferdi senang sepak bola, kemudian main sampai larut malam juga senang. Nah, kamu di sini dengan olahraga, dengan sepak bola malah tidak ada kerugian yang didapat. Malah kalau Ferdi sering bermain sepak bola, nanti tubuh Ferdi akan bagaimana? Sehat, Bu. Akan sehat, sehat ya kan? Nah, kalau kamu nggak rugi, kemudian juga nggak ada kerugiannya, bahkan kamu dapat sehatnya. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang lebih bermanfaat itu apakah bermain sama teman sampai larut malam, ataukah bermain sepak bola? Coba Bermain sepak bola, Bu. bermain sepak bola sama-sama membuat Ferdi senang ya kan? Nah, jadi di sini Bu Yati lebih ingin mengajak kepada Ferdi untuk bisa memikirkan kembali apakah yang selama Ferdi yakini selama ini, bahwa Ferdi merasa bahagia bermain sama teman sampai larut malam atau nongkrong atau istilahnya begadang. Nah, ternyata ada kegiatan lain yang membuat Ferdi lebih bermanfaat, yang membuat Ferdi sehat. Nah, kemungkinan juga tidak mengganggu belajar Ferdi atau mengganggu tidur enggak kalau misalnya belajar sepak bola itu? Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, belajarnya nanti karena tidurnya cukup, belajarnya tidak terganggu, badannya juga sehat, Ferdi merasa senang juga, begitu ya. Nah, dari pembicaraan dengan Ibu dari awal tadi sampai akhir, nah kali ini Ferdi menjadi lebih tahu, oh iya ternyata saya juga bisa melakukan sesuatu yang senang tanpa harus bermain dengan teman sampai larut malam, sampai nongkrong, begadang, begitu ya nak ya. Oke, nah jadi Ibu ingin mengajak Ferdi membuat sesuatu keyakinan kepada Ferdi bahwa ternyata yang membuat Ferdi itu malas, membuat Ferdi tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengumpulkan tugas, ngantuk di dalam kelas, ternyata ada solusinya, yaitu menurut keyakinan Ferdi, solusinya apa saja coba? Tidur lebih awal, tidak nongkrong lagi, kurangin waktu bermain sama teman, bermain sepak bola. Bermain sepak bola, baik ya. Nah, komitmennya di sini tadi suka bermain dengan temannya dijarangin, kemudian mengganti kesenangannya dengan sepak bola, itu bagus sekali. Dan komitmennya untuk belajar bagaimana, komitmennya untuk mengumpulkan tugas juga bagaimana, dan bagaimana kira-kira Ferdi di sini sanggup tidak dengan komitmen-komitmen itu? Sanggup. Tapi bukan berarti disuruh oleh ibu ya, bukan berarti dipaksa oleh ibu ya. Nah, itu semua keluar dari diri Ferdi sendiri.
kasih. Sepakat ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ferdi ucapkan barusan menjadi keyakinan buat Ferdi. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ferdi akhirnya bisa mendapatkan solusi dari semua apa yang menjadi hambatan-hambatan Ferdi di sini. Baik itu mengikuti pembelajaran dari ibu, kemudian juga merasa ngantuk di dalam kelas, kemudian juga bisa menggantikan bermain dengan teman dengan cara kegiatan lain, yaitu mengikuti kegiatan olahraga. Nah, itu bagus sekali. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ferdi sudah bersedia memenuhi panggilan ibu di sini. Semoga perasaan Ferdi menjadi lebih lega dan juga bisa menjalankannya untuk berikutnya. Semoga lebih bermanfaat untuk Ferdi dan mungkin sampai di sini pembicaraan dengan ibu. Dan silakan untuk sekarang Ferdi bisa pulang. Terima kasih atas bantuan di sini. Ferdi sudah mau mengungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Fahriansah, kelas 6 SDN Cibacang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi selama ini, dan perasaan saya menjadi lega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.